Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua ya. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama ini ya membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah di sini ya sebelum kita mulai tentunya terlebih dahulu kita harus memahami tentang remaja itu sendiri ya. Di mana remaja ya seperti didefinisikan oleh WHO merupakan suatu individu yang merupakan fase kedua ya, di mana itu merupakan tahapan antara perkembangan sebelumnya dari fase anak-anak menjadi dewasa. Nah, disitulah letak peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa ini, di sinilah letak fase remaja tersebut berada. Nah, kemudian WHO juga menyebutkan bahwasannya remaja atau adolescence ini merupakan suatu fase ya dari suatu proses atau periode dalam kehidupan seseorang ya atau individu yang dimana di situ banyak sekali terjadi ya, perubahan-perubahan fisik ya, psikologis dan juga sosial. Remaja merupakan suatu kelompok yang beragam adik-adik ya, di mana contohnya remaja usia 12 tahun ya, itu akan sangat berbeda remaja pria, remaja laki-laki usia 12 tahun tentunya akan sangat berbeda dengan remaja dewasa usia 19 tahun misalnya seperti itu. Dan juga bagaimana remaja usia laki-laki usia 12 tahun tentunya juga akan sangat berbeda secara fisik, tapi juga secara psikologis sangat berbeda dengan remaja perempuan pada usia yang sama. Kemudian juga bagaimana remaja laki-laki usia 12 tahun itu yang masih dalam bergantung dalam untuk perawatan ya, dalam pengasuhannya dan juga secara keuangan dengan keluarga, tentunya ini akan memiliki perbedaan ya kondisinya dengan remaja pada usia yang sama, mungkin yang harus mungkin dengan ketiadaan keluarganya atau ketidakmampuan keluarganya memenuhi beberapa aspek aspek kebutuhan dari remaja tersebut sesuai dengan perkembangannya, yang mungkin ada remaja tersebut kurang beruntung sehingga mendapatkan kekerasan pada fase tersebut atau fase mungkin kanak-kanak seperti itu yang tentunya berpengaruh pada tumbuh kembang dari remaja tersebut. Dan juga bagaimana remaja usia 12 tahun tentunya juga akan remaja laki-laki usia 12 tahun tentunya juga akan bertumbuh ya pada kondisi yang sama ya, kondisi yang sama, hanya saja proses tumbuh kembangnya itu ya akan ada mungkin memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya dikarenakan kondisi-kondisi genetik atau kondisi-kondisi trauma yang mereka miliki. Nah, itu sebagai contohnya adik-adik. Nah, seperti sudah jelaskan pada slide sebelumnya bahwasannya remaja itu memiliki keberagaman antara satu dengan yang lainnya dan juga permasalahan yang melingkupi dari para remaja tersebut ya. Kebanyakan dari individu dari remaja tersebut mengalami transisi ya dari anak-anak menjadi remaja dan juga menjadi dewasa itu dalam kondisi kesehatan yang baik. Tapi sebagian mungkin tidak mengalami fase seperti ini atau seperti demikian ya adik-adik ya, di mana untuk kasus kematian misalnya diperkirakan 1,4 juta remaja itu mengalami kematian setiap harinya dikarenakan faktor karena kecelakaan ya, kemudian kekerasan dan juga karena terkait dengan proses ini kehamilan ya pada remaja perempuan. Kemudian selanjutnya bagaimana terkait dengan kesakitan atau penyakit ya, itu sekitar 10 juta ya remaja ya mengalami problem kesehatan ya seperti depresi, anemia ya juga
underweight dan juga mengalami infeksi terkait dengan HIV. Dan juga bagaimana remaja juga terpapar dengan perilaku-perilaku yang tidak sehat ya, seperti halnya bahwasannya ada ratusan juta remaja yang sudah memulai untuk perilaku merokok ya, kemudian juga kurangnya aktivitas fisik ya, terlalu banyak terpapar dengan gadget ya, sehingga mereka mungkin menghabiskan banyak sekali waktu mereka untuk dengan gadget ini ya. Kemudian juga ada perilaku makan yang tidak sehat ya, makan makanan junk food ya, fast food ya, kemudian makan makanan yang memang mungkin dari faktor ini hanya enak saja, tapi dari aspek nutrisinya itu sangat kurang ya, dimana untuk menunjang pertumbuhan atau tumbuh kembang dari remaja tersebut ya, yang mana hal tersebut keseluruhan itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker paru-paru ya, karena adanya kegiatan perilaku merokok tadi ya, terus kemudian ada penyakit kardiovaskular dan diabetes ketika remaja tersebut sudah mencapai usia dewasa. Nah, terkait dengan pengurangan resikonya seperti apa ya? Jadi pada remaja ini pengurangan resiko itu, pendekatan pengurangan resikonya tentunya merupakan suatu hal yang penting, tapi remaja tidak dapat melakukan segala sesuatunya itu secara sendiri tentunya. Masih membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya, atau mungkin remaja-remaja yang masih bersekolah itu juga membutuhkan bimbingan dari para gurunya, atau mungkin dari teman-teman sebayanya yang dapat juga mungkin memberikan pengaruh baik tentunya pada remaja tersebut. Jadi salah satunya bagaimana upaya untuk pengurangan risiko tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya remaja tersebut harus dibantu ya, untuk agar mereka tuh aware terkait dengan risiko-risiko yang akan mengancam kesehatannya, seperti contoh halnya bagaimana remaja diberikan pemahaman ya terkait dengan risiko terpapar penyakit HIV. Kemudian juga kemudian diberikan edukasi ya untuk menghindari beberapa risiko seperti terkait dengan adanya edukasi terkait seksualitas dan juga kesehatan reproduksi dan juga konseling. Nah, hal ini tentunya dari pemerintah sudah mengupayakan tentunya di Indonesia dengan adanya beberapa program yang diinisiasi oleh BKKBN dan juga Kementerian Kesehatan, seperti BKKBN menginisiasi suatu program yang memang targetnya adalah remaja, itu berupa dengan ada genre ya, ada Bina Keluarga Remaja, kemudian kalau ada Pick Air ya, sedangkan kalau dari teman-teman kita di Kementerian Kesehatan itu mengupayakan suatu program yang target remaja itu suatu dengan bentuk PKPR seperti itu ya. Kemudian juga memberikan remaja ya, upaya lainnya itu memberikan remaja bagaimana untuk dapat melindungi dirinya sendiri, seperti halnya ya bagaimana remaja diberikan wawasan ya, pengetahuan bahwasannya agar menyatakan tidak untuk terkait dengan penggunaan obat-obatan atau drugs atau narkoba seperti itu, apalagi penggunaan obat-obatan mungkin yang sifatnya itu seperti penggunaan jarum suntik bersama ya, penasun, dan juga bagaimana remaja juga harus diajarkan dan juga diedukasi terkait dengan menjauhi atau menghindari namanya seks pranikah ya, seperti itu. Kemudian juga bagaimana remaja juga harus dibantu jika mereka memiliki permasalahan ya, seperti halnya memang ada yang mereka terjebak dengan kasus mungkin seks pranikah ya. Kemudian akhirnya mungkin terjadi di situ kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD ya, dan beberapa hal mungkin ada yang sampai dengan memicu terjadinya infeksi menular seksual. Nah, jadi remaja ini ya harus sama-sama ya berbagai pihak untuk membantu dan juga mengedukasi dan juga membimbing para remaja ini tadi, tentunya yang merupakan suatu core asset ya, aset inti dari suatu pembangunan suatu negara ya, agar remaja tersebut dapat
memiliki kontrol yang kuat terhadap kehidupannya seperti itu. Bagaimana remaja tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa hal ya, beberapa hal khusus ya, yang tentunya memiliki kontribusi penting terhadap kehidupan mereka, kehidupan masa depannya. Kemudian juga remaja tersebut juga dibantu bagaimana memiliki keyakinan ya, suatu apa namanya sense positif ya terkait dengan semua aspek yang akan mereka lakukan ya. Nah, kemudian juga bagaimana remaja diberikan edukasi, dibimbing ya agar memiliki ikatan yang baik, yang positif dengan masyarakat dan juga institusi yang ada di lingkup uh, apa di mana remaja tersebut akan bertumbuh dan berkembang. Kemudian bagaimana remaja juga diberikan pendidikan karakter ya terkait dengan mana yang baik, apa itu yang salah, dan juga menghormati untuk beberapa standar terkait dengan perilaku-perilaku yang baik ya seperti itu. Kemudian juga remaja juga harus diberikan apa namanya sense dari simpatik ya, simpatik dan empati terhadap orang lain. Jadi bagaimana membimbing dan mengedukasi remaja agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang dalam kondisi kesehatan yang baik ya, sesuai dengan kebutuhan dari remaja-remaja tersebut ya. Dikatakan seperti dijelaskan sebelumnya bahwa remaja-remaja itu terkadang memang ada memiliki kondisi yang beruntung yang mungkin mendapatkan support dari keluarga secara tidak hanya dari secara materi, tapi juga mungkin dari beberapa hal lainnya di mana remaja tersebut tidak mendapatkan suatu hal yang menyebabkan trauma psikologis yang tentunya mengancam dari proses perkembangan dari kesehatan reproduksi remaja tersebut ya. Nah, jadi beberapa hal yang harus diberikan kepada remaja, yaitu bagaimana memberikan informasi dan juga skill yang cukup kepada remaja ya. Ini tentunya merupakan suatu hal yang dapat diberikan oleh orang tua berupa pola asuh yang baik tentunya sejak dini pada remaja tersebut ya, membimbing dan juga mengedukasi, dan juga tentunya akan kemudian ketika remaja tersebut sudah proses mungkin mengalami mengenyam di bangku pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan nantinya mungkin jenjang yang lebih di atas daripada itu ya. Mereka juga butuh kondisi yang nyaman ya, yang aman ya, dan juga lingkungan yang suportif ya, di mana remaja tersebut berada ya. Ini baik dari orang tua dan juga dari guru serta teman-temannya. Bagaimana juga remaja ya membutuhkan ya memiliki hak untuk terkait dengan akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga konseling. Nah, ya di sini juga dijelaskan ya pada slide selanjutnya ke ini bahwasannya remaja itu memang butuh ini apa namanya suatu bimbingan, nah, di mana dan juga edukasi dari berbagai pihak ya, di mana di sini kalau dilihat itu dari keluarga inti atau itu ada orang tua ya, ada kakak, ada adik ya, dan juga di mana tempat remaja tersebut berada, dan juga di lingkaran yang selanjutnya ini adalah bisa keluarga ini ya, ada keluarga besar ya, teman-teman ya, ada guru, ada guru pelatih ini ya olahraga ya seperti itu. Mungkin dari healthcare providers ini seperti bagaimana keterlibatan dari teman-teman dari kesehatan dinas kesehatan ya, puskesmas yang lainnya yang mungkin secara berkala akan memberikan edukasi dan bimbingan ke sekolah-sekolah ya, di mana para remaja tersebut berada ya, terkait dengan memberikan bimbingan edukasi konseling ya, informasi terkait dengan kesehatan reproduksi dalam program baik itu PIKR ya, PKPR dan yang lainnya, dan juga dari ini ya, dari tokoh-tokoh agama ya, guru agama ya, seperti juga bagaimana peranan dari tokoh masyarakat terkait dengan membimbing para remaja tersebut. Juga bagaimana bisa ya dari lingkaran selanjutnya ini adalah bagaimana juga para musisi ya, aktor film ya, aktris film, dan juga para
ini ya, olahragawan juga dapat memberikan semacam aspek promosi ya, promotif ya atau preventif ya, dengan memberikan suatu hal mungkin yang dapat memberikan gambaran baik ya, di mana mengajak para remaja ini untuk aktif terlibat ya, dapat berperan serta ya, di mana dalam kegiatan-kegiatan baik yang tentunya mungkin dapat menunjang kesehatan daripada remaja tersebut dengan di dalam kelompoknya seperti itu. Dan juga bagaimana yang dari aspek yang paling terluar ya, ini mungkin terkait dengan ada dari mungkin kita lihat ya, seperti ini ya, dari teman-teman mungkin yang bergerak di bidang politik ya, teman-teman yang dari jurnalis dan juga birokrat ya, tentunya juga dapat senantiasa mengedukasi ya, dan juga mengarahkan, juga membuat program-program yang baik, yang dimana di situ juga mengajak turut serta keterlibatan dari para remaja tersebut. Nah, beberapa permasalahan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang dihadapi para remaja ya, kita diketahui bahwasannya pada beberapa negara ya mengalami progres yang lamban ya, terkait dengan pencegahan pernikahan pada anak ya. Nah, ini terutama pada negara-negara sedang berkembang seperti itu ya, di mana di sini ya ada di negara-negara yang di sub-Sahara di Afrika, ada di Arab Saudi, di Asia Selatan ya, ini masuk ke Indonesia, di mana di Indonesia masuk juga di sini ya Adik ya, seperti memang halnya beberapa waktu yang lalu, jauh mungkin sebelum pandemi terjadi, bahkan sekarang dengan ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, Indonesia masih diterpa permasalahan terkait dengan pernikahan dini pada anak-anak ini adik-adik ya. Dan kemudian juga ini masih ada negara-negara lain yang tetap masih terus ini ya, terus berjuang untuk berkeluar dari permasalahan-permasalahan terkait dengan pernikahan pada anak atau remaja. Ya, di sini kita lihat bahwasannya ya, ini ada beberapa negara yang mengalami sejumlah peningkatan terkait dengan kasus pernikahan pada anak. Nah, di sini kita lihat ya bahwasannya adik-adik ya, hal lainnya ya terkait dengan keterbatasan juga lambannya progres itu, di mana kita lihat bahwasannya kasus unsafe abortion ini masih tinggi ya dari ya, di mana secara global itu dilihat bahwasan 3,2 juta ya untuk terjadi kasus unsafe abortion ini, dan di mana kasus-kasus unsafe abortion ini juga banyak dialami oleh remaja usia remaja perempuan usia 15 sampai dengan 19 tahun ya. Dan 3,2 juta dari unsafe abortion ini ya, pada perempuan ini ya usia 15 sampai dengan 19 tahun itu 11%-nya itu berada di Asia ya. Dan jadi memang terkait dengan kasus unsafe abortion pada remaja dan juga perempuan muda dan juga dewasa ini perlu penanganan khusus dari pemerintah yang harus senantiasa terus mengedukasi dan membantu terus-menerus melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan program-program yang sudah diinisiasi selama ini dan juga dilakukan selama ini. Nah, permasalahan selanjutnya adalah sexual violence ya adik-adik ya, seperti didapatkan bahwasanya 8 sampai dengan 31% remaja perempuan dan 3% sampai dengan 17% remaja laki-laki itu pernah mengalami kekerasan seksual waktu kanak-kanaknya. Dan juga ini ya terkait dengan di Asia Selatan, negara-negara di Asia Selatan ini bervariasi ya adik-adik datanya, di mana pada penelitian hasil riset terbaru ya, review itu didapatkan bahwasannya ada sekitar 40 anak ya mengalami abuse ya, abusive itu tindakan kekerasan ya. Ini didapatkan pada datanya untuk negara di 14 negara yang ada di Asia Selatan, yang dimana didapatkan bahwa 10% remaja laki-laki dan 15% remaja perempuan pernah mengalami paling tidak satu kali ya tindakan kekerasan seksual sewaktu kanak-kanak. Nah, remaja ya menghadapi beberapa masalah
terkait dengan kesehatannya ya. Jadi yang pertama itu mungkin karena ketidaksiapan dari remaja tersebut sehingga yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri ya. Dan juga bagaimana remaja mendapat tekanan ya harus menikah di usia dini dan juga melahirkan lebih dini ya. Kemudian juga masih ada remaja juga yang tidak mampu ya untuk menolak suatu kegiatan dari seks yang tidak diinginkan atau yang berupa paksaan ya, seks berupa paksaan. Dan juga bagaimana remaja juga harus masih mengalami ya kegiatan-kegiatan ini female genital cutting atau female genital mutilation ya di sini ya, mungkin yang lebih ekstrim seperti teman-teman di remaja-remaja di perempuan di Afrika. Nah, ini yang beberapa fenomena yang tentunya perlu penanganan dan juga penanggulangan yang baik ke depannya terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh para remaja terutama di Indonesia. Bang.